Ini saya coba prolog ya Mas. Saya memang mungkin dari sekitar 30 tahun lalu ya, 30 tahun lalu memang minatnya itu sudah berkeris ya. Jadi konferensi keris, lalu berburu keris, lalu apa namanya, bergaul dengan teman-teman keris, dan akhirnya itu ketemu juga dengan seorang pekeris yang aneh juga, namanya itu Mas Gus Im. Gus Im itu adiknya Gus Dur, waktu itu Gus Dur menjadi presiden. Nah, Gus Im ini adiknya, beliau adalah salah satu penasihatnya Gus Dur, dan Gus Im ini sangat nyentrik, dan saya tuh betul-betul terinspirasi dari beliau bahwa keris itu kalau menurut Gus Im itu juga menjadi salah satu firasat ya. Jadi beliau itu selalu berfirasat atau bukan meramal tapi menganalisa zaman, terutama dari sisi politik itu, dari keris. Waktu sebelum kerusuhan Mei tahun 98 misalkan ya, tahun 98 itu beliau tuh menaruh satu gepok tombak-tombak ditaruh di pojok. Saya tanya, Gus, kenapa ditaruh tombak-tombak yang di pojok? Oh, saya merasa ada sesuatu, dan dalam beberapa bulan atau beberapa hari akan terjadi kerusuhan. Betul, ternyata tahun 98 itu kerusuhan Mei. Dia memasang tombak, ada segala macam gitu ya di pojok ya. Nah, terus ada lagi, suatu ketika ada pemilihan di MPR ya, di MPR. Kebetulan gedung itu kelihatan dari kantor kami. Jadi kalau dari kantor saya, dari jendela itu ada gedung yang bentuknya unik sekali itu di gedung MPR. Gus Im itu datang ke kantor. Terus aku mau ketemu Jimmy. Setelah ketemu saya, kenapa Gus? Kok tumben amat? Iya itu, daripada aku nunggu di MPR ada pemilihan gitu. Aku tak ini aja, tak merayu kamu. Nah, lalu mau merayu apa? Kamu tuh punya tombak yang bagus. Itu tahun berapa ya kira-kira? Lupa, itu sudah sebelum Gus Dur terpilih. Nah, terus dia datang, saya lagi ngetik, Gus aku lagi menyelesaikan tulisan ini karena besok ini kan mesti ada tulisan tentang, saya waktu itu di Des Internasional, jadi saya nulis kalau nggak salah beberapa peristiwa politik di luar negeri itu. Dia datang, aku menjaluk tombakmu. Loh, kok njaluk tombakmu kenapa? Soalnya tombakmu itu cocok banget Gus ini. Loh, cocok gimana Gus? Gitu. Saya itu punya tombak, bentuknya itu nenggolo itu bentuknya ada lurus, ada bengkoknya, gede sekali, barangnya gede gitu. Barang itu sebetulnya ditemukan di sekitar Kebumen, dan ditemukan oleh hunter saya waktu itu, teman saya yang menjadi hunter itu untuk motong tuntut gedang, jadi dipakai senggrek gitu. Terus tombaknya hitam, hitam. Nah terus waktu itu aku beli, itu ternyata tombak, kan mah tombak itu. Aku beli, harganya sangat murah karena itu cuma sengget untuk apa namanya, gedebok pisang kan. Nah terus dia mau dibujuk sama Gus ini pokoknya tak tuku piye to ora tak dol kan gitu. Wis sampe tak tuku. Ngotot ya ngotot. Iki urusan negara misalnya. Urusan negara piye to? Itu mbakmu itu urusan negara kan. Dia bilang, adiknya Gus Dur gitu ya. Terus dia bilang, setelah dibawa itu, saya diselipi uang yang cukup banyak. Padahal saya cuma minta rokok. Saya minta rokok putih. Aku tuh kok rokok putih. Kayak ono rongler. Cuman sama dia kasih duit, kalau nggak salah ya sekitar 10 juta ya, 10 juta ya, Gus Im gitu. Terus habis itu dia pergi, dibawa, terus dicuci di mana, di tempatnya Mas Jainal, itu sekarang di SNKI beliau itu. Mas Jainal dari Madura, waktu itu dia mencuci, terus dipakai tebakan oleh Gus Im. Gus Im itu mengatakan begini, tebakannya itu dengan teman-teman keris, ada Mas Budiarto dan saya itu, dia seorang dosen di
di UI, tetapi hobinya juga keris, tebakan. Ini tuh Mbak Jimmy ono pamore ora? Dia bilang gitu. Budi bilang nggak ada, kalem. Terus Gus Im bilang ada, dia bilang. Terus akhirnya dicuci. Ternyata itu munculnya pamor itu yang lurus itu Rojo Abalorojo, yang belok itu Judung Derajat. Maaf, terbalik. Rojo Abalorojo dan Pandito Bolo Pandito. Terus kenapa Gus? Bener kan? Bener ini, bener tebakanku. Jadi betul tombaknya Jimmy ini urusan negara itu urusan tombaknya Jimmy. Loh, piye to Gus? Ternyata Pendito Bolo Pendito itu menang jadi presiden. Rojo Bolo Rojo Megawati kalah sama itu. Bener kan dia bilang gitu. Ya kayak gitu. Dalam beberapa kesempatan Gus itu selalu memaknai bahwa pamor itu memang ada apa namanya, ada maknanya kalau menurut dia. Itu sampai sini nyatanya tuh Mbak Muni itu meramal politik di Indonesia itu. Jebul politik di Indonesia urusan gitu Mbak Jimmy. Nah itu Gus Im itu bercandanya begitu. Nah itu saya kenal baik dengan Gus Im itu. Gus Im itu orang ya kiai haji ya, kiai haji tapi nyentrik. Dan dia satu-satunya dari keluarga Gus Dur yang tidak sekolah di pesantren. Dia sekolahnya di sekolah negeri dan orangnya makanya nyentrik sekali, rambutnya panjang sekali, udah meninggal dia. Tapi hobinya keris. Kalau mana-mana bawa keris. Kalau bikin keris itu kerisnya selalu diukur persis sesuai dengan firasat dia. Selapan, misalkan Kanjeng Kiai Selapan. Terus dibikin selapan tuh umurnya apa? Ukurannya tuh berkaitan dengan hitungan selapan. Kenapa selapan Gus? Soalnya nanti selapan hari akan ada begini. Terus bikin apa lagi? Selalu tuh perhitungan kepanjangan setengah senti aja disuruh potong sama dia. Nah ini kepanjangan ini, aku kan mintanya sekian, potong. Waduh, terus apa seperti itu. Terus suatu ketika datang lagi ke tempat jenazah. Nah, tombaknya Jimmy ini ubahan baik. Kalau diubah itu, yang lurus tetap lurus, didadeki bengkok. Terus yang bengkok dijadikan lurus. Nah, udah pada namanya coba bagus-bagus kok diubah itu apa gitu terus itu. Terus habis itu setelah diubah, selang beberapa hari dia datang. Bener nggak? Urusan negara ini mau urusan itu Mbak Jimmy. Ternyata apa? Rojo Bolo Rojanya jadi presiden. Pendito Bolo Penditonya jatuh. Itu sebelum. Dan berapa kali itu yang namanya dosi itu seperti itu. Ilmu lama soal pamor, tetapi diterapkan dalam masa kini itu ya Gus Im. Gus Im itu memang orangnya ya NU sekali. Dia selalu ada spiritually selalu spiritually motivated lah kalau lebih seperti itu. Ada motivasi spiritual. Nah itu hanya gambaran beberapa kali. Hanya salah satu teman baik saya yang sudah meninggal dan saya hormat sekali sama beliau dan dia eksperimen sangat banyak mengenai keris-keris modern, keris-keris kamar jikan istilahnya. Dan dia selalu mencetak dengan maksud. Nah itu kan bisa diteruskan ya, artinya pekeris-pekeris sekarang itu juga harus seperti Gus Im itu. Artinya kan dia juga membuat keris dengan sepenuh hati, dengan perhitungan dan matang betul. Dengan bahannya pun memilih misalkan rangkanya kandil. Kenapa Gus? Kau pakai kandil? Ya betak tutup dengan kandil wangi. Nah kayak gitu, model-model kayak gitu. Jadi pakai kandil, pakai kenongo, pakai cendono segala macam. Kenapa cendono? Aku rasa seneng cendono. Kenapa? Ternyata cendonanya runtuh itu. Ya kayak gitu. Cendana, jalan Cendana itu tinggalnya di jalan Cendana. Jadi pemimpin Republik yang dulu itu kan dari di jalan Cendana. Jadi aku rasa seneng cendono. Kenapa? Wes pokoknya aku rata nganggo cendono. Cendonanya dikasih saya itu segendul gede dari Timur itu sak gendol kecap kecil itu kalau untuk ukuran ukuran minyak Tenggara muah sekali dan baunya wanginya sekali. Itu saya dapat dari Gus Im. Ini hanya untuk intermezzo. Ini yang kalau yang perlu tadi coba prolog sebentar ya.
supaya menerangkan kenapa kok saya tiba-tiba lari ke ini, ke apa namanya, ke keris yang perlu tadi mas. Nah ini saya wartawan ya, ini salah satu saya wawancara khusus dengan Perdana Menteri Najib Razak. Waktu itu Kompas dimaki-maki karena menulis tentang istrinya dianggap sebagai mafia Rusia karena menjual berlian-berlian yang harganya mahal. Maka Kompas dipanggil, ditulis di surat kabar Malaysia bahwa Kompas ini memusuhi Malaysia. Terus akhirnya orang-orang kantor saya nggak ada yang berani datang, pemimpin redaksi nggak berani datang. Saya kebetulan kepala des internasional yang menurunkan berita itu, tulisan dari teman saya. Nah dipanggil, terus saya disuruh ke sana. Nah ini ketemu sama beliau, dimaki-maki habis, bukan dimaki-maki, diujar-ujari sama beliau. Terus ini yang tahun apa namanya, saya lupa tahunnya, tapi udah cukup lama, zamannya Najib Razak. Ini Presiden Prancis Mitterrand, saya Jacques Chirac, sama ini koresponden di Paris. Saya dulu juga memang sering keluyuran, pernah tinggal di Paris beberapa lama, dan justru karena saya tinggal di Paris ini, saya melihat ada suatu museum di bawah tanah, di museum bawah tanah di mana di Paris itu, ternyata itu milik seorang bule, orang atase kebudayaan Prancis yang ada di Jakarta, tapi hanya 4 tahun sudah bisa membawa keris, sudah bisa membawa apa namanya itu berbagai produk apa namanya, produk budaya Indonesia di museum itu. Nah, saya mulai dari saat itu saya jadi penasaran, aku orang Indonesia duwe keris jiwi ra tau tak delok, karena kerisnya tuh disimpan bapak saya dan saya tidak boleh nanti. Itu tahun 93. Nah terus mulai dari 93 itu, dari Paris itu saya jadi tertarik pada keris. Saya telusuri museum-museum di situ, ternyata ada juga di Musée de l'Homme, itu di dekat Tour Eiffel itu ada keris Jalak Sangu Tumpeng. Saya baru tahu Jalak Sangu Tumpeng setelah saya ke rumah, karena waktu itu saya potret hitam gitu ya, ternyata Jalak Sangu Tumpeng. Saya itu betul-betul waktu itu belum senang dengan budaya keris. Saya senang serba barat, musik barat. Saya main musik juga barat, saya pemain biola barat, dan pokoknya semua barat. Tapi sejak saya ketemu museumnya orang bule itu, saya jadi pengen keris. Nah pulang-pulang saya kayak orang gila keliling Jawa, dan akhirnya dalam beberapa bulan saya bisa mengumpulkan 600 keris, tapi ya betul-betul saya cari betul yang terbanyak itu di pesisir selatan, daerah Kebumen, Purwokerto di sebelah situ. Ternyata banyak simpanan dari para apa namanya itu, tarik lama itu banyak di situ. Ini wartawan olahraga dari Jamalin Swiking sama Edi Hartono. Jadi sekali-sekali ngerasain terbang. Kenapa kok semua ini saya ceritakan? Karena yang namanya keris itu tidak bisa ngomong dari satu sisi, tidak. Keris itu nanti akan dibeli orang yang tidak, profesinya tidak keris, seperti pemimpin atau segala macam. Makanya semua saya sebarkan begini, interdisipliner, yang namanya keris ini interdisipliner. Oh ini dengan Paus yang John Paulus II sama Menlu Alwi Shihab waktu bom Natal tahun 2000, saya diminta mendampingi beliau. Nah ini saya berbicara di Kuala Lumpur. Waktu itu lucu ini ceritanya. Jadi ada tahun 2013 itu saya diundang kepada Gonjo Wulung. Gonjo Wulung. Terus iya, yang saya undang itu Gonjo Wulung. Iya, tapi saya namanya Jimmy. Bukan, yang saya undang itu Gonjo Wulung. Jadi saya punya grup di mana di Facebook itu namanya Gonjo Wulung. Itu akhirnya diundang itu. Hanya karena nama Gonjo Wulung, saya pernah memuat ini fotonya Rembrandt, pelukis dari Belanda yang memasang keris di pinggangnya. Jadi dia ini. Jadi sebelum dia dibeli sama pacarnya, namanya itu Dilaila, terus potong rambutnya. Ternyata rambut itu adalah
keris Sunda ini, keris Sunda. Ini keris Sunda. Ini handle-nya ini Banten. Ini handle Banten dan kenapa Banten itu sangat apa namanya sangat relevan dengan kondisi di Indonesia karena pada saat Banten Jaya itu hubungan dengan Belanda itu banyak, maka keris-keris Banten banyak di Eropa sampai sekarang itu banyak. Ini kenapa kok Rembrandt itu pada abad 17. Jadi dia hidup pada abad 17, maka tidak masuk akal kalau kerisnya itu keris Banten. Nih, ini hanya cerita ini kebetulan datuk-datuk yang hadir itu datuk-datuk seperti teater seperti ini tapi keliling kulit gitu. Nah ini saya kebetulan memberanikan diri memakai konsul. Ini juga apa namanya pameran keris bahari Sumatera ini juga ada ceritanya begini. Ini saya ceritakan untuk interdisipliner saja ya, jadi tidak hanya pamor. Nanti haji intinya pamor. Kenapa kok saya ceritakan? Karena orang Sumatera pun waktu itu 2016 itu tidak tahu bahwa mereka itu punya keris. Suatu ketika orang Batam itu datang ke Jakarta mendatangi saya untuk merancang pameran di Mall Batam Center di seberang penyeberangan feri ke Singapura. Nah, saya diminta bikin pameran di sana. Tapi konsepnya saya harus presentasi dulu. Saya bilang, kalian tuh ngapain jauh-jauh ke Jakarta? Lalu keris Sumatera itu di dekat Batam sama. Jadi betul-betul yang namanya keris Sumatera itu pusatnya itu keris Riolingga itu ada di Batam, di dekat Batam, di pulau-pulau di dekat Batam. Masa iya? Loh iya. Kalau enggak nanti saya presentasi di Batam, akhirnya diterima, mereka mau bikin pameran keris Sumatera, keris bahari Sumatera. Jadi itu mereka baru tahu kan, oh Sumatera itu punya keris. Saya bilang keris Sumatera itu tidak kalah bagus dari Indonesia. Kamu lihat itu keris Palembang. Keris Palembang itu kinatanya sekarang dibawa ke Solo semua, dirangkai Solo semua. Maaf. Itu banyak keris-keris dari Palembang itu yang diubah rangkainya di Solo. Tetapi kalau saya tahu ini Palembang karena apa? Ininya beda, apa namanya? Nyebitnya beda. Itu sebitnya Palembang. Nah itu kalau lihat harganya 200 juta gitu ya. Itu pakai lagram. Tapi ternyata ini Palembang. Karena apa? Itu kelihatan sebitnya beda. Sekarang banyak beredar dan itu tidak. Apakah itu sah saja? Mau dirangkai pakai apa ya nggak apa-apa. Orang Sumatera dirangkai pakai Jawa ya boleh. Nah terus kebetulan setelah terkumpul keris-keris Sumatera, ternyata keris Sumatera itu beragam sekali. Mereka baru heran. Nih ada lihat, keris panjang. Ini keris-kerisnya. Ini keris-keris Sumatera semua yang pakai baju Sumatera dan akhirnya mereka pakai bervariasi baju Sumatera yang mengkoordinir seorang artis ya, mode show. Dan akhirnya sukses ditonton di Grand Mall. Jadi penontonnya tuh sampai di atap-atap itu yang di beberapa tingkat itu pada nonton. Keris juga bagus. Pamornya tuh mereka kalau yang namanya alamengnya tuh pedangnya itu bagus. Pamor di Bugis itu berbeda dengan di Jawa. Penamaannya berbeda. Nah ini saya sudah menyarankan kepada Pak Kaprodi untuk mengundang juga Pak Ahmad Ubi untuk menerangkan khusus mengenai pamor. Sangat berbeda, konsep beda, jalan pikirannya juga beda. Misalkan ya, karena orang Bugis itu orang yang pelaut, terus orang Jawa itu orang petani yang hidup di sawah. Pamor yang sama namanya beda. Nah itu pamor yang namanya ujung gunung di Jawa. Kalau di Bugis itu namanya hubungan rumah. Lucu toh. Pak Ubi gimana Pak Ahmad Ubi? Nah, kenapa kok bisa dinamakan beda seperti itu dan pasti itu konsepnya juga beda. Ya beda, dia bilang. Orang Bugis itu adalah orang pelaut.
kerinduan orang pelaut itu adalah rumah, bukan gunung. Apa? Gunung dari kejauhan udah nggak bagus. Kerinduan mereka untuk pergi berbulan-bulan itu adalah hubungan rumah. Maka artinya ujung gunung di Jawa itu disebut hubungan rumah. Sebaliknya orang Jawa dengan kehidupan agraris, kalau nyangkul ya, saya juga sering sama istri saya ini, kita masih keluarga petani di kampung ya, itu pemandangan gunung itu bagi kita suatu kerinduan ya, kerinduan akan kapan aku bisa menggah gunung gitu ya. Tetapi ternyata ya untuk menggah gunung ya nggak gampang gitu ya. Nah kayak gitu, berbeda konsepnya, beda, dan apa namanya itu, jalan pikiran sama apa yang ada di kepala mereka berbeda. Nah itu banyak. Terus di Bali juga seperti itu. Di Bali misalkan sama di Jawa. Di Jawa itu yang namanya pamor buntel mayit disingkiri, itu elek. Pamor yang buntel mayit itu kan sebetulnya pamor apa namanya itu yang menggubet bilah. Nah, pamor menggubet bilah itu jelek. Itu buntel mayit kayak mayat di buntel. Padahal itu sebenarnya bukan buntel mayat, kan buntel mayat. Mayat itu sebenarnya miring. Miring itu ini pamor yang buntelnya itu miring, bukan mayat. Bukan mayat, sebenarnya buntel mayat. Nah, itu kalau di Bali itu menjadi apa namanya? Menjadi pamor yang dicari loh, Pak. Dicari lucu. Di Jawa disingkiri dua, tapi di Bali dicari. Mereka disebutnya itu bukan buntel mayat bukan, tambangan badung. Tambangan badung itu kalau menurut mereka adalah pamor yang mendatangkan rezeki, mendatangkan ini apa namanya untuk kepangkatan, untuk ini bagus. Loh kok kebalik? Di sini menjadi mayat, di sana menjadi tambangan badung untuk bagus untuk mereka. Nah itulah, jadi kita mesti hati-hati juga ya, artinya tidak selalu benda yang sama atau pamor yang sama pun itu juga menjadi hal yang kurang lebih persepsinya sama antara orang Bali, orang Sunda, orang Bugis juga beda lagi. Seperti tadi orang Bugis hubungan rumah, kita pakai ujung gunung. Orang Bugis bilang ya, orang Bali bilangnya tambangan badung bagus. Di sini buntel mayat jelek. Nah itu pokoknya seperti itu harus juga dicermati. Itu tadi saya juga kenapa kok harus cerita ngalor ngidul itu, karena memang yang namanya Kristen juga harus ngalor ngidul seperti itu. Jadi pengetahuan kita harus dilengkapi ya, harus dilengkapi dengan berbagai macam pengetahuan umum seperti itu. Seperti yang non keris tadi itu perlu bahwa di Bali itu kayak apa, adatnya kayak apa, di Sumatera juga kayak apa. Ini waktu saya ke Luwu. Nah di Luwu itu adalah salah satu sumber besi ya. Dulu sumber bahan pamor di Indonesia. Nah ini ada ceritanya kalau di Luwu itu sangat istimewa. Luwu itu adalah bagian negara yang tersubur Majapahitnya Sulawesi. Sulawesi itu adalah sulak besi. Sula itu pulau, wesi itu besi. Jadi pulaunya besi. Kalau kita mengelilingi Sulawesi itu bentuknya kurus kering kayak kucing gitu, tapi di sepanjang tulangnya itu adalah pegunungan. Pegunungannya itu di mana-mana. Pegunungan Verbit itu salah satu, Verbit ya. Nah, pegunungan Verbit itu adalah pegunungan yang berisi besi. Jadi kalau pegunungan Verbit itu mau dikeruk, itu pamor besi di situ nggak habis seumur hidup, sampai sekarang ini dia nggak akan dikeruk. Nah, sekarang ini menjadi sumber nikel. Nah itu besinya Luwu itu sangat berbeda dengan besi dari daerah lain. Luwu itu terdiri dari patahan yang naik ke atas. Akhirnya kalau mencari besi itu tidak seperti nenek moyang kita menggali tanah, tetapi ngeruk gunungnya dikeruk. Itu kalau orang Bugis kuno, waktu itu kalau nggak salah Mas Denarlingga itu pernah hubungan dengan teman-teman Bugis itu.
mereka itu kalau membuat pacul, membuat alat-alat pertanian itu dari ngeruk berapa pikul, nanti dari berapa pikul itu menjadi alat-alat pertanian. Karena semuanya besi semua, luar biasa. Nah saya bisa ke sana ya, saya udah ini nyebrang Danau Matano. Saya nyebrang Danau Matano menuju Luwu. Nah di Luwu itu adalah pusat tempat pamor kuno. Nah pamor mereka kan bukan untuk pamor keris, mereka pamornya untuk batik sama alam. Tapi luar biasa kayanya mereka akan bahan dan juga kaya akan motif pamor. Maka tadi juga tidak lupa saya anjurkan untuk mengundang Pak Ahmad Ubi, ahli Bugis itu ke kelas ini. Nah ini salah satu yang pengalaman saya tahun 2016 sebelum pameran keris Bugis di Bentara Budaya. Saya kebetulan menjadi ya penyelenggaranya dan juga yang menentukan tenda tapi tidak dijual. Nah ini saya majalah kerisnews.com wawancara dengan kolektor namanya Butet Kartara Jasa. Dia punya keris wong Yojo tapi kerisnya Solo kabeh. Tak tanya, kenapa ini mas keris semua Jawa kabeh kok keris Solo wong Yojo lho. Wah aku ngerti keris mas. Oh di Solo ya? Gitu. Solo ya. Saya nggak tahu ya Butet itu. Namanya juga pelawak. Bertanya kenapa? Ini karena ini keris pokoknya keris Jawa gitu lah. Ternyata dia dapat dari Umar Khayyam. Umar Khayyam mau meninggal, setelah meninggal kerisnya itu nggak terurus, anaknya menghubungi Butet. Butet mau memelihara punyanya Umar Khayyam yang sebetulnya notabene keris-kerisnya Solo ini. Ini saya tulis di kerisnews.com. Bisa diklik ya kalau di WA, Anda klik WA kerisnews.com sampai sekarang juga masih bisa. Meskipun saya udah lama nggak update, tapi ini masih bisa. kerisnews.com titik di WA. Kalau kirim berita WA bisa dibuka. Saya punya banyak tulisan di situ tentang keris dan puluhan tulisan saya di situ. Berita tentang keris dan tulisan tentang keris, bukan mengarang tetapi wawancara. Ini pameran keris Ganan, saya pernah juga diminta untuk bikin temanya apa. Kalau aku mau bikin pameran keris naga, pameran Majapahit, orang menarik mas. Loh orang menarik deh. Oh Burian ya namanya, direkturnya Burian. Burian nggak menarik tuh. 3 pameran keris Ganan, dikumpulin aja naga, singo itu ada Ganan. Emang itu namanya Ganan? Iya Ganan. Saya dan nama Ganan itu dapat dari Pak Haryono Guritno. Ternyata itu sudah lama sebetulnya namanya itu. Semua yang berelief depannya adalah keris Ganan. Nah ini juga tempat tadi Mas Butet, terus ini saya kebetulan di rumahnya Mas Butet. Nah ini di Pak Petriji ketemu. Ini di tingkatnya ini ada ini Mas Enggar, Mas Budi Aditya ini jago sekali. Ini kalau di Jogja jangan lupa ketemu Mas Budi. Mas Budi itu buku betul, bukan kayak saya bukunya berjalan. Dia buku berhenti yang memang menang. Itu Mas Budi Aditya. Keris Jogja jangan lupa Mas Budi Aditya. Ngerti banyak hal. Mau dicatat Mas? Ya, diundang. Mas untuk Jogja ya, waktu itu keris Jogja. Ini jagonya. Ini Trah Habib 7 yang punya koleksi lengkap. Dr. Marsindro, ya, dokter radiolog, tetapi turunan Habib 7. Ini juga Habib 7. Ini Habib ya, Habib ya. Nah ini buku-buku yang harus Anda punya. Saya dapatnya dari Solo. Ini yang tulisan ini saya dapat dari radio Wisoko. Yang Latin terjemahannya saya dapat dari isi Jogja. Saya jadikan satu, ada bukunya ini bukunya. Ini dua bahasa ya. Jadi satu huruf aksara Jawa tentang keris, paling kargo, serat besi, terus segala macam. Ini memang sastra, tapi sastra itu lumayan untuk apa ya? Untuk memberi wawasan kita. Tapi jangan dianggap tahun-tahun yang ada di sini itu betul. Ya, jadi kita harus kritis, kita harus telusuri. Ini buku saya dapat dari Solo, dari Mas Adi Sulistiono saya dapat.
kopiannya saya dapat itu. Dan semuanya diterjemahkan, bukan ditranskripsi oleh, kalau ini ditranskripsi oleh Romo Sugiarto, Romo Jati Sugiarto, dan juga di Serat Centini itu perlu. Dua-dua itu perlu. Nah, ini adalah buku yang tidak banyak dimiliki orang. Ini adalah proposal UNESCO yang disusun oleh Damar Taji, tebel, bukunya tebel 150-an lebih, 170-an mungkin, sekitar itu. Ini lengkap sekali mengenai kenapa kok keris Indonesia diakui dunia, itu dari sini. Dan buku ini bagus sekali, sangat sistematis, dan untuk akademisi saya kira perlu punya buku ini. Karena buku ini kita tahu larah-larahnya, bagaimana keris masuk ke UNESCO, dan keris itu apa saja sih? Ternyata penyusunnya tuh sistematis sekali, lumayan ya. Ini ada tradisi, ada fungsi sosial, lalu ada seni, filosofi mistik. Mistik tidak boleh dilupakan. Mistik itu bagian dari kehidupan keris. Nah, ini jangan lupa itu buku ini. Nah, ini prolognya panjang bukan? Bisa langsung masuk itu mas, materinya aja kalau gitu. Nah, ini memang buku ini sangat jarang, dan buku ini hanya mungkin populasinya puluhan saja karena itu proposal betul. Bisa ke berikut mas, yang ke materinya. Setiap hari juga hari keris, apalagi di sini ya, di prodi keris ini setiap hari adalah keris. Tapi jangan lupa ya, kalau di prodi ya, jangan lupa membuka wawasan. Karena yang namanya keris itu tidak hanya keris, harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan lain ya, selain keris, mengenai besi, mengenai sejarah, terus mengenai perdagangan besi, mengenai segala macam filosofi. Jadi harus dipenuhi. Otak kita jangan hanya teknik, tapi juga non keris. Ini saya baca aja karena saya juga ini kalau pasti bisa di buku saya, di paper saya sebetulnya ada, di paper itu semuanya ada, tapi kurang lebih ini. Nah sekarang asal kata pamor ini penting sekali. Artinya kalau kita melihat kata pamor itu harus kita tahu dulu itu etimologi dari kata pamor itu apa. Nah ini ada yang saya balik, bukan asal yang mula-mula, tapi asal yang berkembang kemudian, bahwa pamor itu dari kata pamir dan juga pamur, artinya kilau atau cahaya dan penampilan luar. Oke ya. Terus ada juga dari pamara, perhiasan. Ini lebih luar lagi. Terus tampak, mencolok, dan ini hiasan alami yang indah, kurang lebih seperti itu. Betul itu. Nah, tetapi dari yang lain itu tadi tadi itu secara semantik konotatif. Jadi semantik tetapi konotatif ya. Ini apa namanya? Etimologi tetapi dari sisi semantik konotatif. Tadi ada pamara ini juga tadi, terus ada ini tadi apa namanya? Pamur atau pamir. Terus yang teknologis tradisional itu dari amor dan awor. Dan amor dan itu kan amor. Awor itu kumpul. Kalau kita awor tajile gitu, kumpul dengan tajile. Kalau pamor itu amor. Amor caruk terus campur. Namanya pamor itu bahan yang menjadi pemersatu untuk menjadi pamor. Jadi proses penggabungan di sini ada esensinya tuh penggabungan. Nah, ini definisi baru, definisi sekarang. Kalau kita ditanya pamor itu apa? Pamor itu adalah lapisan berpola acak atau figuratif pada bilah keris akibat beda bahan logam dalam penempaan. Itu yang sangat simpel, sangat singkat dan sangat kekinian ya.
sebetulnya bisa figuratif diatur itu bisa, tapi juga bisa apa namanya, bisa acak. Acak itu bisa seperti beras huta, kulit semongko, terus banyak lah, ombak segoro segala macam itu juga apa namanya, acak. Kalau yang figuratif banyak sekali. Yang penting adalah akibat beda bahan penempaan. Lalu pamor meteorit itu tampilannya heterogen, bergradasi. Ada warna terang, ada warna keperakan. Jadi kategorisasinya itu macam-macam. Kalau tadi itu misalkan pamor tadi itu pamor lapisan berpola. Ini hanya pokoknya hanya definisi umum. Lalu ini banyak itu juga disebut pamor meteorit. Tampilannya ini seperti ini, mirip-mirip gini-gini ini. Jadi kalau pamor meteorit dibilang bior itu bukan meteorit itu. Kalau bior itu malah nikel. Kalau pamor meteorit itu justru harusnya itu kelabu. Nah sekarang tinggal Anda yang sudah eksperimen pasti tahu lah yang kenapa kok apa namanya keperakan ya, karena kristalnya ini kristal dari pamor itu kan dicontoh dulu, apa namanya, ditapih dalam contong Mas Bandi jagonya itu mesti jago nyontong. Nah, contongnya kan tebal sekali itu, dari plat yang mungkin 1 cm itu dicontong, terus nanti dimasukkan batunya, kalau batu meteorit atau iron meteoritnya, kalau dia contong ambiar, nah itu dicontong baru ditempa, lama-lama nanti besinya habis, tinggal meteoritnya. Nah ini bentuknya ini campur antara besi, campur antara meteornya, kristalnya, jadi abu-abu. Biasanya tuh tidak teratur seperti ini, dan warnanya heterogen, bergradasi, ada warna terang, ngindek apa namanya, warna terang itu ngakot diat itu kalau yang terang, bergradasi, ada keperakan dan abu-abu. Terus pamor meteorit Saton Tegak ini hanya contoh aja. Nanti ada gambarnya kenapa kok Saton ya Saton Tegak. Saya kira juga di sini sudah pada. Nanti saya mestinya nggak ngajak angsa berenang. Tapi setidaknya ini kurang lebih ada gradasi warna. Ini kan Saton Tegak di apa namanya, digedik dari samping, jadi begini. Tapi setidaknya ini mantan meteorit. Terus ada lagi pamor meteorit Prambanan. Loh, kok tadi ada pamor meteorit, ada pamor kategorisasinya gimana? Ya macam-macam memang. Jadi ada misalkan pamor meteorit Prambanan, itu artinya itu pamor yang berasal dari jatuhan meteorit yang ada di Prambanan, yang sangat terkenal itu. Ya itu kalau dilihat itu tahunnya 1844 atau berapa ya, saya ada tahunnya itu di jatuhnya di Prambanan, dan itu juga sama, kurang lebih ada terangnya, ada suratnya, jadi heterogen. Terus ada pamor nikel. Bahan nikel biasanya tuh homogen. Jadi kalau dilihat terang semua. Kalau pamor meteorit, pamor nikel itu adalah tampilannya bior, cemerlang, lalu nyaris tanpa nuansa. Tetapi kalau untuk pemarang suka sekali, kalau pakai pemarang suka sekali. Diwarangi langsung bior, dan kolektor masa kini sangat senang itu dengan yang mungkin tadi. Tetapi ya beda dengan orang lama, orang tua mungkin beda. Nah ini Mas B Mantoro. Nah semuanya itu pamor itu terjadi setelah proses akhir, ngamal, penyepuh, ngamal, marangi. Jadi kalau jika disepuh itu juga nanti tidak akan keluar. Teori saya nggak bisa mengajari Mas Bandi,
dengan pijaku. Ngapalnya gimana juga cara itu dengan garam, terus dengan apa namanya dengan lira. Nah, persis. Ini Mas Beni sedang marani ya. Bagus sekali Mas Beni dan senior kita masih ada ya. Nah ini kurang lebih ya. Ada lagi yang berdasarkan motif pamor tiba tunggul wulung di sini. Loh, jadi kalau kayak ini tunggul wulung nggak disengaja, tapi ini ada ternyata ini adalah pamor yang di Jogja itu sangat dihargai karena ini menjadi bendera Jogja. Jadi pamor tunggul wulung ini pamor tiban. Jadi tadi itu ada pamor yang dari bahan, ada yang pamor dari dari ya dari lokasi segala macam, ada berbagai macam sebutan orang ini. Nah ini tunggul wulung. Ini tunggul wulungnya bendera. Ini pada tahun 46 itu pernah diarak keliling Jogja karena ada pagebluk ya, ada waktu itu ada wabah penyakit yang menyebar, terus akhirnya dengan diam-diam malam hari diarak keliling. Tunggul wulung itu kalau di Jogja adalah kesatuan dari tombak Kyai Dudo dengan bendera sobean kiswah dari Ka'bah yang ada gambarnya tunggul wulung tadi itu. Ini kalau dijadikan satu ini sudah menjadi tunggul wulung. Itu namanya menjadi bendera tunggul wulung. Terus ada lagi pamor sana. Loh, ini dari sifat juga bisa menjadi nama pamor ya. Pamor sana adalah pamor suram, pamor gajih, karena susunan kristalnya besi pamor tidak beda dari besi pengikatnya. Nanti akan diterangkan pengikatnya. Terus ini kembali lagi ke definisi awal tadi bahwa sebetulnya kata yang lebih cocok untuk teknologis tradisional adalah ini. Asal kata Sanskerta itu amor dan awor, bahwa namanya pamor itu tercampur dan membuat penggabungan itu menjadi lebih lancar. Ini ada beberapa teori beberapa cara ya. Ini salah satu puntir, salah satu pamor puntir yang dijepit misalkan. Terus ini sistem jeblokan dengan ininya tegak, dan ini juga tegak jeblokan. Pasti sudah bisa mempraktekkan semua. Ini juga beberapa gambarnya, satonnya tegak terhadap inti baja. Ini ada beberapa dan gambar-gambar seperti ini bagus sekali. Saya mendapat dari bukunya Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar dari Pak Ridno. Risetnya cukup lama dan cukup bagus, dia bikin penampilan visual dan grafis seperti ini dari teknik-teknik pembikinan pamor. Bagus sekali. Nah, ini juga kalau membuat rekayasa membujur, saton tegak lurus membujur ini juga salah satu taktik untuk pamor ini bisa digabungkan. Nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, kan? Nah, jagonya Pak Tadi si jago. Oh, Pak Kun tadi juga ya mungkin. Oh, kalau Mas Roni pasti ya ini. Ini buku tadi ya mengenai itu. Terus sekarang ya, setelah kita melihat definisi tadi bahwa pamor itu namanya adalah dari amor, sebetulnya kalau kita lihat dari sastra, kajian sastra itu salah satunya seperti ini. Seperti ini kajian sastra. Ini bukan ilmiah, tapi kajian sastra bukan yang tidak berat. Tapi ini sangat berat. Karena dari sini itu petunjuk mungkin bukan satu-satunya, tapi sangat langka petunjuk yang ditulis secara tidak sastrawi. Jadi prosais catatan itu kecuali catatan Belanda ya. Kalau mau melihat catatan yang sahih itu di catatan Belanda, Stadsblad, di Arsip Nasional itu baru betul. Nih, ada satu kajian sastra menarik dari Serat Gentini di Pupuh 235. Mangkyo pamor ginupito ini mestinya dikembangkan. Iku otot bayuning sing.
sajatine Cahya Nur buat kang kumilan gilan ana ing wadana mancur pratandane gesang kita suci wening aturu. Pamor itu dirancang, itu adalah otot kekuatanku. Sejatinya cahaya nur yang gemilang memancar di wajah sebagai tanda kehidupan kita yang suci dan bening. Nah ini kan enak menerangkannya bahwa ternyata pamor itu ternyata tidak hanya sekedar bahan, bukan. Ternyata di sini ada makna yang apa namanya lebih dalam lagi, bahwa yang namanya pamor itu adalah otot bayu ningsih dan sajatine cahya nur. Jadi dia itu cahaya dan juga otot. Kalau otot itu kekuatan dari pencampuran tadi, tetapi juga untuk pralambang atau simbolismenya ya, itu adalah pratandane gesang kita suci wening aturu. Nah, artinya kan kekayaan orang Jawa ini kan sangat sangat apa ya, sangat mudah ditangkap oleh orang biasa dan ini kaya sebetulnya, kaya seperti ini. Hanya dari benda sederhana itu bisa bisa dimaknai dengan begitu dalam ya. Bahwa ternyata pamor itu memang tidak hanya sekedar pamor. Beda dengan cara anak sekarang. Pamor apik elek gitu kan. Nah, itu aja cuma sekedar apik atau elek. Tapi kalau dulu enggak, ini kalau dari kajian sastra ini adalah cara penghayatan keris dulu. Ini udah di era-era sebelum abad 19, sebelum abad 19 itu kurang lebih seperti ini. Buku ini kan akhir abad 19. Terus awal abad 20. Nah ini bentuk sederhana dari sebenarnya keris sajen. Saya punya banyak, saya pertama kali dapat dari kolektor yang meninggal waktu dapat ada 40 biji. Ini beberapa aja yang saya dapat sebelum saya bersihkan. Dan dari sini saya bisa belajar bahwa pamor itu ya memang fungsional betul, sangat fungsional. Jadi di sini tuh mereka seperti ini tuh memang untuk memperkuat tempa itu otot itu sehingga benda yang tipis itu bisa kuat sekali. Itu dari ikatan dari pamor. Nah, ini yang saya dapat dari keris-keris yang sederhana. Terus ini juga pamor bukan sekedar bahan pencampur agar lapisan-lapisan tempat bisa amor tadi fungsional atau bercampur, akan tetapi juga melambangkan kekuatan batin, bayu kekuatan batin dan cahaya ilahiyah nur yang memancar dalam diri manusia. Nah itu pendalaman orang yang belum mengenal teknologi kayak zaman sekarang. Kalau sekarang langsung wah jangan pamor itu begini, ini begini. Kalau zaman dulu enggak, mereka harus bertapa, lalu dari keheningan itu mereka mendapat inspirasi karena teknologi komunikasi juga masih begitu saja ya, pakai gerak-gerik atau pakai ya sangat sederhana lah gitu ya. Maka penangkapan mereka itu sangat mendalam sebetulnya. Pamor dianggap sebagai manifestasi spiritual. Jadi tidak hanya fungsional tapi juga sebenarnya spiritual yang menunjukkan kesucian dan kejernihan hati pemiliknya. Nah, itu ya pemaknaan orang-orang dulu seperti itu. Terus ini juga. Nah, sekarang pamor itu di dalam buku ini kan, dalam buku lama ini itu ada dikaitkan dengan anatomi manusia. Baja ibarat tulang. Bajanya. Kalau sekarang keris sekarang pasti pakai baja. Keris dulu belum tentu pakai baja. Dan pamor-pamor tertentu juga belum tentu. Dulu tuh mungkin keris besi yang dibajakan, sehingga begitu ada korosinya langsung tembus hilang. Itu yang koris-koris lama. Bisa zaman keris-keris zaman sebelum Singasari ya, Singasarian gitu. Ini baja itu ibarat tulang. Jadi kalau nggak ada baja nggak ada tulangnya. Kayak manusia tanpa tulang ya normal, nah itu badannya. Yang memberi kekuatan dalam dan struktur. Lalu besi ibarat daging membentuk tubuh keris. Jadi kalau ada keris yang hitam itu ya dagingnya. Kalau nggak ada dagingnya ya cuma pamor juga nggak bisa. Pamor sebagai otot
ini juga saya dapat dari buku ini ya. Nah, pada saat Empu Ramayadi menurut sastra ini, menurut kajian sastra ini, sastra klasik ini, sastra klasiknya Perkerisan, itu Empu Ramayadi itu kalau menurut buku ini 230 Masehi, tapi saya nggak mungkin ini kayaknya kalau Empu Ramayadi dekat dengan Majapahit itu pasti sekitar segini. Kalau di sini 230 Masehi, tapi saya kira mesti dicek karena ketika dia masih belum mengabdi ke Majapahit namanya Empu Ramayadi, setelah mengabdi itu menjadi Kajat Wiseso. Nah, Kajat Wiseso itu masuknya di Pajajaran Majapahit. Jadi ini mungkin di sekitar abad-abad 13 sampai 15 paling tua, paling muda. Itu Empu Ramayadi. Ini Empu Ramayadi ini salah satu empu yang dia juga memiliki pengetahuan luas menurut sastra, bahwa dia itu memaknai pamor sebagai wahyuning tosan besi. Jadi kalau yang namanya pamor itu dimaknai yaitu wahyunya, dan dari pamor itu bisa diketahui isinya atau auranya, bisa diketahui tuahnya. Nah, itu dari pamor. Pamor itu sejatinya sebangsa cahaya. Jadi diulangi, pamor itu wahyuning tosan besi. Setiap kali muncul bahan pamor itu, kalau empu dulu ini saya bayangkan ya, empu dulu itu kalau mau mencari bahan pamor itu harus menunggu wahyu dulu. Jadi dia bertapa mungkin di tempat terbuka, begitu ada cemlorot Andaru, dia lihat di arah sebelah sana itu ada bahan yang bisa didapat untuk pembikinan pamor. Seperti itu kurang lebih. Jadi seperti firasat dari empu mencari firasat dari langit untuk mencari bahan pamor. Nah, itu setiap kali muncul dari dalam tanah, pertandanya ada cahaya cemlorot seperti Andaru jatuh dari langit. Nah, itu kan sebetulnya kan kebetulan saja sebetulnya. Jadi ada meteor jatuh. Nah, di arah sana itu nanti bisa dapat bahan, kurang lebih seperti itu. Terus sampai ketika zaman Majapahit makin banyak penyebutan nama besi. Nah, setelah majunya zaman ya, majunya pengetahuan, nama-nama besi itu banyak. Di buku ini saya baca setidaknya itu 17 besi yang kalau kita tanya wujudnya seperti apa, tetapi dulu tercatat itu metalurgi kuno. Nah, itu mesti tugasnya akademisi untuk merunut lagi nama-nama yang 17 besi itu apa saja. Nah, ini pada zaman Majapahit mulai banyak muncul nama menurut sastra itu tadi. Nih misalkan besi ambar. Nah, ini malah disebut ya. Ini menurut arkeometallurgi itu memang besi itu mempunyai kekuatan alam. Misalkan besi ambar, ini baik atau buruk? Ini baik, putih baik. Kalau bali lumur itu ya baik, ada yang buruk atau tidak. Separuh-separuh. Balitung, rebek, brahmogeni, dan banyak. Ini lebih dari 17 malah. Wah, lebih. Ini udah ada 30-40-an. Lebih dari ini di sini malah 17. Jadi ini yang dikaji oleh Pak Guritno nih, kalau nggak salah dari Pak Guritno. Terus baik buruknya besi itu dimulai oleh Kajat Wiseso. Di sini disebut bahwa setelah dia di Majapahit disebut juga dia disebut sebagai Kajat Wiseso karena dari katanya Kajat Wiseso itu dia bisa Wiseso, dia fasih sekali untuk menguraikan makna-makna besi seperti itu. Nah, dia menjadi Empu Kajat Wiseso. Menurut Empu Kajat Wiseso yang menguraikan banyak hal tentang berjenis-jenis besi. Setidaknya ada 17 besi yang baik dan akan tapi tidak setiap besi yang baik itu kalau dijadikan satu itu baik, belum tentu. Jadi ada besi waluri dengan besi karang kijang dijadikan satu ternyata bentrok di dalam. Nah, itu kan bisa dipahami kalau cara sekarang. Apa kandungan di dalamnya? Begitu
dipadukan itu tidak cocok. Tetapi kalau dulu kan dimaknai dengan spiritual, bahwa kalau dicampur nanti panas, dicampur itu nanti akan kuahnya gimana. Itu kalau cara dulu menerjemahkan seperti itu. Terus ini empuk kajar biseso. Nah ini juga tadi yang udah tadi bentuk cundri sarjen. Ini bentuk lain. Tadi sarjen itu cundri. Jenis besi menurut empuk kajar biseso ini ada 17 yang di buku ini. Tadi Pak Gurinto tadi kira-kira 40, ada 40. Ini ada yang bagus itu ya, besi karang hijau, besi pulau sani atau karing baji, lalu besi mangangkang, bukan mangangkang, ada mangangkang lanang, ada mangangkang wadon, terus ada walulin, katung, kamboja, ambal, besi baji, tumbang, besi tumbang, terus besi prani, besi melangi, tarate, terus malelo ruyun, malelo mendogo, besi kenur ini. Ada yang nama ini dari Kamboja ini. Ini bisa dari asalnya. Ada juga dari karakternya. Nah, kalau yang jelas itu Pulau Sani. Nih, Pulau Sani ini sangat fenomenal. Ini besi yang banyak dibicarakan di masa lalu karena Pulau Sani ini diduga bukan asli Indonesia sebetulnya. Pulau Sani itu Urasani, kalau dilihat dari etimologi bisa Kurasani. Besi berasal dari Kurasan. Kurasan itu ada di sekitar Damaskus, di sekitar daerah-daerah Asia Tengah itu Kurasani. Nah, hebatnya besi Pulau Sani ini dibikin oleh pembikin tradisional dengan cara yang tradisional dan campurannya sangat tersembunyi dan bahkan beberapa abad itu tidak terungkap rumusnya kayak apa. Nah ini mereka membuat dalam bentuk ingot itu bentuknya kayak bola tolak peluru tapi ada dekoknya itu. Nah itu banyak ingot dari daerah sana dibawa pakai kapal ke sini dan akhirnya dipakai untuk besi. Itu Pulau Sani ini yang sangat populer waktu Pulau Sani, lalu Karangkijang ini juga populer. Ini juga perjodohan besi, lucu. Jadi kalau Bu Kajar Biseso ini lucu kan. Jadi dia membuat daftar perjodohan besi. Jadi buku ini sampai komplit, misalkan buku sama ini dicampur dengan ini gimana ya. Terus pengaruhnya nanti panas. Jadi kalau mau mengurangi panas harus memelihara besi ini. Itu ada zaman dulu. Ya begitulah cara kalau zaman dulu ya seperti ini. Kalau sekarang lebih eksak. Nah, mungkin nanti ini Pak. Misalnya nanti yang bikin disertasi yang lebih akurat. Kalau dulu kan seperti ini. Ya, itu hanya petunjuk aja bahwa dulu itu terjadi seperti itu. Terus spiritual. Sekarang apa spiritualitas logam Nusantara? Ini yang banyak sekali diungkapkan, bersatunya Bapak Angkasa dengan Ibu Bumi. Jadi yang selalu dipercaya adalah pamor itu adalah benda-benda yang jatuh dari langit, meteor yang dari langit kita. Dan biasanya itu ada di permukaan bumi, seperti pasir Merapi, pasir Cilacap, itu termasuk ini. Sebetulnya Bapak Angkasa. Nah kalau yang dari dalam bumi ada berbagai jenis. Itu dari 17 itu pasti ada. Itu yang betul-betul bumi. Jadi kalau secara filosofis itu keris itu adalah dibikin dari benda tempa yang terdiri dari besi dan pamor, dilambangkan sebagai bersatunya Bapak Angkasa dengan Ibu Bumi. Nah, seperti ini. Nah ini kan pemaknaan yang lebih dalam dari sekedar hanya besi, hanya pamor dan hanya berfungsi. Dalam kosmologi Jawa
dianggap bahwa besi itu hidup. Besi itu hidup. Jadi besi itu punya roh, namanya itu roh logam. Itu mereka punya. Tapi kalau sekarang pasti unsur ya. Kalau zaman cara pemikiran sekarang unsurnya apa saja. Karena unsur itu jelas, pasti akan juga lebih pasti ya bahwa itu dayanya itu jelas dari unsur itu. Tapi kalau dulu kan semuanya itu dari wahyu tadi. Nah ini salah satu empu yang bagus kalau Anda mau melihat. Nanti kalau melihat yang tos ya bikinannya Empu Suko Mandrani yang Majapahit itu komplit, lengkap sekali, indah juga, besinya bagus, garapnya bagus, penampilan bagus, dari manapun itu bagus. Ya kalau di manusia dianggap sempurnanya manusia, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dari bikinannya Suko Mandrani itu ada beberapa ciri ya, dari sekar kacangnya yang tidak gelung penuh, tetapi kadang-kadang menyentuh di lambi gajah itu, tapi indah sekali. Meskipun hampir kokoh, tidak kokoh penuh, tapi bukan kokoh, hampir ugut, tapi tidak ugut, masih ada lempungnya panjang, hampir menyentuh ke jenggot. Itu lambi gajah, tapi indah. Itu karyanya Suko Mandrani. Dia disawang dari manapun indah. Besinya bagus, garapnya bagus, dan dipakai enak. Dan dapurnya tuh biasanya tuh aneh-aneh. Sokokan sapi di depan, itu kebanyakan yang Suko Mandrani, yang Majapahit itu betul-betul top sekali yang dari zaman Majapahit. Maka yang namanya empu ini adalah empu yang bisa menghadirkan wahyu keris, itu adalah Suko Mandrani. Kalau ini yang tokoh mitos ini, Empu Gandring. Ini tokoh mitos. Ini ada beberapa tafsir ya. Kalau Empu Gandring di dalam kitab itu kitab yang di Kenaro itu, Pararaton. Ya. Di Pararaton itu ada tulisan bagus lagi tentang Pararaton itu, ada ditulis oleh sastrawan kita yang pernah dilarang di zaman Indonesia. Nah itu menerjemahkan bahwa Empu Gandring itu sebenarnya bukan Empu Gandring sosok, Gandring itu kan Anggandring itu menapa, dan Empu Gandring itu adalah sosok dari orang-orang keris yang orang-orang Anggandring. Nah itu semua itu dalam cerita-cerita masa lalu di Pararaton tidak mungkin ditulis terang-terangan. Kalau terang-terangan ditangkap gimana? Terus nanti semua ditulis perlambang. Nah itu waktu itu ada bukunya Pramudia Anantatu bagus kan mengenai Arok. Itu interpretasi mengenai Gandring. Jadi belum tentu Gandring itu hidup betul. Tetapi kalau seandainya dia betul, dia itu bisa dipandang sebagai empu spiritual politik. Menarik, empu spiritual politik. Jadi keris bikinannya dipergunakan sebagai alat perubahan sejarah. Dan digambarkan bahwa kaum Anggandring ini menghasilkan keris yang bisa dipergunakan sebagai alat perubahan sejarah. Dan takdirnya adalah membunuh. Nah ini diprotes ya, kalau pakai bahwa keris ini senjata diprotes sama Mas Bandi. Pasti diprotes. Nah, ini dipakai tadinya untuk membunuh 7 raja Singasari dan sesama keturunan Kenaro. Ini hanya cerita aja. Nah ini saya kira hanya gambaran-gambaran, kalau itu saya tidak terlalu sistematik ya, tapi kurang lebih menggambarkan bahwa pamor itu jangan hanya dilihat sebagai pamor ansih yang berupa keindahan, yang berupa gambaran-gambaran yang bagus. Jadi pamornya keris Mapera, jangan. Bahwa ternyata bahwa di balik pamor itu masih banyak nilai yang bisa dipahami kalau kita mencoba mendalami di background-nya orang-orang masa lalu. Seandainya kita bisa membayangkan, mereka tidak seperti itu. Pamor itu bukan keindahan bagi mereka. Pamor itu adalah perwujudan
perwujudan dari batiniah yang diwujudkan dalam lahir seperti itu. Nah itu yang sekarang pada dilupakan. Orang sekarang hanya melihat pamor itu sebagai fisik pamor, hanya memperindah, lomba pamor, lomba cantik-cantikan pamor. Nah sekarang begitu. Padahal dulu enggak. Pamor itu adalah fungsinya sebagai perekat, fungsinya sebagai perwujudan gagasan spiritual, terus simbolisme, dan bukan hanya sekedar fisik. Saya kira itu dulu sementara ngalor ngidul saya tidak bisa sistematis ya karena orang jalanan itu biasa selalu mengungut apa yang didapat, terus di kantongnya tidak dimasukkan dalam kantong, udah nanti setelah dibuka gereja bertebaran. Terima kasih dan semoga ada manfaatnya dan moga-moga kalau ada salah kita mohon maaf. Terima kasih. Sangat lengkap hadir di pameran pembukaan museum lama di sana di Amerika. Di sana tuh ada satu karya lukisan Rembrandt juga, termasuk ada karya keris juga yang dituliskan di situ tuh kerisnya Pajajaran kalau nggak salah. Dan dia tuh membaca beberapa tulisan-tulisan yang dimana salah satunya adalah Pamor dan Mas. Nah, teman saya ini bertanya kepada saya, yang saya juga sebenarnya belum terlalu paham saat itu. Hanya saya googling saja bahwa Pamor dan Mas ini adalah salah satu pamor kerejekian. Nah, pertanyaannya seperti ini, Mbak Jimmy, apakah di era sekarang pamor tersebut masih bisa disebutkan bahwa pamor ini dapat mendatangkan kerejekian buat pemilik? Seperti itu. Menarik pertanyaannya. Itu sebetulnya bisa diucapkan kalau cara pikir sekarang adalah self-fulfilling prophecy. Jadi self-fulfilling prophecy itu adalah gambaran bayangan tadi itu akhirnya mewujudkan keinginan. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Apakah benda itu memang mendatangkan kerejekian? Betul? Belum tentu. Tetapi karena adanya self-fulfilling prophecy itu tadi, bahwa apa yang ada di dalam diri dan kita inginkan dan akhirnya terwujud, itu mendorong ke arah situ. Jadi kalau kita punya keinginan kuat, misalkan aku pengen jadi empu sing top gitu, bisa menjadi top benar karena keinginan tadi, self-fulfilling prophecy, bahwa keinginan itu nanti secara dirinya dalam diri orang itu akhirnya menjadikan wujud yang diinginkan. Makanya itu perlunya orang berangan-angan dari mahasiswa sekarang kan, aku kepingin seperti ini, aku kepingin seperti itu. Mujenar sekarang lagi ketop Mas Jenar dari mahasiswa sini, itu namanya ketop di medsos di tempat teman-teman perkerisan ini ya. Mas Jenar ini lagi ketop. Nah terus aku kepengen misalkan membuat keris yang seperti ini gitu ya. Itu kalau itu terus diinginkan, itu bisa terwujud gitu. Nah seperti tadi juga, seperti pamor dan Mas, aku pengen sugih gitu ya, saudara. Ya tentu tidak bisa sugih sendiri, nggak mungkin ya. Tetapi untuk self-fulfilling prophecy itu, dia memerlukan sarana untuk berbicara, ya kan? Beli atau memahari keris dan Mas. Apa ini? Sopo ngerti aku engko iso entuk pekerjaan apik, aku entuk pekerjaan bagus, gajiku bagus, ya toh? Entuk omah, entuk bojo ayu, entuk turangga, ya toh? Entuk kukilo apik segala gitu ya. Tapi kalau itu diinginkan terus gitu bisa jadi. Itu. Kalau menurut saya bisa, tapi bukan langsung dari pamor itu. Kalau dan Mas pasti akan menjadi seperti ini. Pamor itu hanya untuk perantara orang untuk mewujudkan angan-angan tadi. Oh, ini misalkan aku duwe iki, aku kok bakal sugih. Karena dia pengen sugih, lama-lama jadi sugih. Karena apa? Setiap langkahnya kan akan menuju sugih. Aku kudu sugih, kudu sregep.
ora sregep, aku ora iso sugih. Terus aku kudu golek ini. Nah, akhirnya itu mendorong self fulfilling prophecy tadi itu menjadi akan mendatangkan rezeki. Saya kira masih masuk. Jadi boleh itu dipakai. Mau sugih kan? Coba beli dari Pak Maruf dan Mas dan berkaya seperti itu. Nanti bisa jadi sugih Mas. Ya, terima kasih Pak Jira. Baik, kita masuk ke prosesi tanya jawab. Saya Gatot Bagus. Saya mahasiswa Kris angkatan 2019. Sudah senior. Untuk Bapak, saya memiliki pertanyaan. Apakah makna pamor ini sudah lengkap menjadi satu gambaran pada konsep awal, atau malah makna pamor ini diciptakan menyusul setelah terjadinya pamor atas dasar mungkin ketidaksengajaan, kemudian dibumbui dengan narasi-narasi yang bijak, sehingga menjadi daya tarik waktu hingga saat ini. Sehingga Tosan Aji itu selalu dinarasikan sebagai karya yang indah, luhur. Namun kekurangan-kekurangan di dalamnya cenderung abu-abu, bahkan dihapuskan. Hal ini menurut saya selaku akademisi menjadi aspek yang sangat tidak objektif. Kemudian yang terakhir, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan fenomena keris Madura? Kalau itu baik di bagian mana, kemudian kalau kurang baik itu di bagian mana? Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Aspek objektif apa enggak ya? Saya kira subjektif ada dan objektif ada, memang. Tapi kalau dulu itu memang lebih banyak sebetulnya itu subjektif ya. Kalau dulu kalau misalkan makna pamor dulu itu ya lebih banyak subjektif. Nah, terutama kalau subjektif dari orang yang disebut ini, misalkan kayak Ramayadi, kayak siapa ya, kayak Kajat Wiseso tadi, itu adalah objektif, subjektif sekali. Kira-kira apa yang mau diambil sebagai dari pertanyaan tadi? Yang namanya pamor itu memang post factum. Jadi mulanya kan tidak dimaknai, mulanya itu kan fungsional. Jadi harus dibuktikan lagi ya. Mulanya itu fungsional. Jadi untuk mengikat, pamor itu adalah membuat amor untuk besi-besi yang ditempa bersama. Itu mulanya. Tetapi begitu sudah jadi gambarnya bertingkat beraturan itu, tetapi ada yang bisa dilihat, bagus juga ya, terus dinamai belakangan, pasti akan dinamai belakangan. Terus pada perkembangannya kayak tadi kan disebut bahwa ada tahap dari fungsi, lalu Kajat Wiseso itu sudah memberi makna bahwa ini mendatangkan ini dan menimbulkan ini. Post factum, memang itu post factum. Jadi setelah kejadian baru dirumuskan oleh beliau. Itu memang begitu. Terus ini juga tadi pertanyaan ini mengandung pamor yang disengaja dan tidak sengaja. Kalau pamor jenis-jenis yang tidak disengaja, itu yang muncul sejadinya dan baru dimaknai setelah jadi. Padahal tadinya tidak niat bikin seperti itu. Seperti misalkan tadi contoh pamor Tunggul Wulung, itu saya yakin tidak diniatkan untuk membuat Tunggul Wulung. Tiba-tiba muncul di dalam gelumbangan tadi, itu bentuk kayak bendera Tunggul Wulung. Jadi betul-betul itu bukan coincidence ya, tapi ya sangat kebetulan. Terus dalam pamor-pamor kecil, apalagi di Bugis ya. Kalau di Bugis itu lebih banyak yang tidak direncanakan. Kalau di Bugis itu sangat banyak pemaknaan pamor kecil-kecil, buletan yang bentuknya seperti apa itu maknanya apa, buletan seperti ini seperti apa, ada yang bentuknya seperti pancing, itu ada artinya semua. Itu kalau di Bugis lebih detail. Di Jawa malah sedikit, cuman ada pamor kecilnya itu, misalkan kayak sumber rezeki, pamor sumber terang itu.
kan tidak mungkin, ya mungkin diniatkan untuk membuat pamor sumber. Kalau dibikin pusaran khusus di situ, tapi kalau muncul secara tidak sengaja itu kan pos waktu. Jadi setelah kejadian baru dimaknai, diberi nama gitu seperti itu. Tetapi kalau pamor yang disengaja itu juga ada. Disengaja itu ya itu kan ada Anukarto dan Jualono itu dalam menurut istilah yang ada di buku-buku lah gitu ya. Itu ada yang tersengaja dan tidak sengaja. Itu ada memang, misalkan membuat pamor miring atau pamor adeg. Ya. Adeg itu misalkan dibikin adeg 3. Adeg 3 itu nggak bisa disengaja yang dibikin. Itu jelas membuat tempa yang membujur bilat ke atas. Nah itu nanti ada adeg 3. Adeg 3 itu Janur Sinebit misalkan. Nah, Janur Sinebit itu di buku-buku lama ada artinya. Nah, itu selalu post factum, tetapi bisa disengaja mencoba pamor adeg 3 seperti tadi, atau membuat pamor ron genduru. Ron gendurunya gagal jadi ron genduru urung, ya kan? Mau membuat apa diganti urung. Jadi misalkan jadi darat sineret urung menjadi tumpal keli misalkan seperti itu. Jadi memang post factum kebanyakan karena yang namanya tempa itu kan kebetulan. Tapi kalau bisa menyengaja membuat itu hebat memang termasuk sudah keahliannya nyampe. Seperti misalkan membuat pamor tepet. Kelihatannya cuma garis di pinggir tapi kan sulit ini. Kalau bagi orang yang biasa meraba pasti akan lebih sulit. Karena yang paling atas, lapisan paling atas kan itu perum, tapi pamornya itu diselip di tengah, terus seloroknya di tengah lagi. Nah, itu tidak mudah, pasti dilebret lah, tidak rapi. Terus nanti tiba-tiba muncul ada yang mengganggu lah. Tepet itu simpel dan susah. Dimaksudkan, tapi akhirnya murung. Yang nanti menjadi tepet murung lah, seperti itu. Terus apakah itu memang kebetulan apa disengaja? Ya memang dua-duanya itu. Tapi awalnya memang tidak disengaja. Tapi lama-lama bisa disengaja. Kalau sudah ahli bisa, sudah ngerti lah, ngerti selahnya itu bisa disengaja. Kalau penamaan dulu juga pos waktu itu setelah kejadian baru memberi penamaan. Kan baru muncul nama-nama setelah Majapahit, setelah ini baru diberi nama pamor-pamor. Bahkan penamaan pun beda. Kalau melihat buku misalkan di Cirebon ya, di buku Cirebon itu bukunya antara lain Gaman Cirebon misalkan ya. Ada dibandingkan dengan buku di Solo itu pasti beda. Nama pamornya aja beda. Mereka tuh lebih, semua penamaan itu spiritually motivated semua. Isinya itu seperti spiritual semua. Segoro Edan, terus Rojo Abol Rojo, terus pendito seperti itu. Itu tuh di Cirebon nama-namanya Segoro Edan banyak kayak gitu. Tapi kalau di sini ron genduru, belarak sineret, itu kelihatan kayak fisik banget. Beras utak, kulit semongko. Nah, kulit semongko bisa dibandingkan di Bugis. Di Bugis itu bukan kulit semongko, tempat jambu. Tempat jambu itu kulit batang jambu. Nah, kan beda banget. Kita bilang kulit semongko, lihat kulit batang jambu. Tempat jambu. Nah, gitu. Penamaan itu pasti pos waktu lebih sepakat kalau itu pos waktu. Tetapi kalau disengaja atau tidak itu bisa disengaja, tetapi kalau gagal ya tidak, resikonya pasti gagal karena disengaja itu tidak mudah. Nah terus kalau disengaja dan dengan teknik masa sekarang itu bisa manipulatif. Misalkan begini, di Madura itu sangat jago-jago. Itu Madura itu menurut saya perkembangan karena mereka kan menghidupkan terus dan itu menjadi produk ekonomi.
Nah mereka kan misalnya mau bikin ron gendulunya Madura rapi sekali. Tapi coba lihat ron gendulu Majapahit, ron gendulu Mataram awal, enggak rapi sekali. Jadi kelihatan sekali bahwa ron gendulu bawah dengan ujung pasti beda. Tapi kalau yang teman-teman kita di Madura dengan teknik kelas, ya, ada suka ditoto dulu, jadi kelas itu menjadi rapi sekali dari bawah sampai ke ujung. Iya mas, bisa ditoto gitu mas. Nah ini bisa kan? Tetapi kalau dulu tidak, dionjot namanya. Kalau menurut serat pandang Meling dulu itu dionjot, dari atas itu dijojot. Nah kalau dijojot ya lepak. Tetapi ya itu onjotan itu lawas itu, teknik lawas. Tapi kalau cara sekarang ya dilas, ada mesin las, ada las. Sekarang alatnya banyak sekali. Sekarang alatnya banyak sekali. Nah itu disengaja. Kalau sekarang kelihatan, ini pasti pakai campur tangan las. Itu ada. Tapi ada yang teknik lama pakai onjotan kelihatan, yang atasnya nggak rapi. Ya, bawah ya. Untuk bawah, atas itu yang saudara. Itu tidak rapi. Itu kurang lebih seperti itu jawabannya. Ada yang belum dijawab. Kemudian Madura menurut Oh iya. Keris Madura itu menurut saya luar biasa ya. Cuman memang harus ada pengendali yang bisa mereka tuh mengatur supaya tidak hanya keris yang diperdagangkan, tapi juga keris-keris yang dipesan secara secara individual itu dihidupkan. Meskipun sekarang sudah hidup ya, ada Mas yang dulu juara di Bentang Budaya siapa Mas Bandi? Jamil. Jamil ya. Jamil itu kan banyak sarana dan dari pribadi sampai dia mungkin kewalahan menangani ya. Terus ada juga Mesyanto juga bagus. Nah kayak gitu itu banyak didorong orang-orang yang bagus garapannya itu didorong supaya ke arah artnya itu ada. Kalau yang untuk kode ya nggak masalah. Kode itu ada pasarannya sendiri kok. Kalau Anda ke Jakarta itu jangan lupa mampir ke Rawabening. Rawabening itu banyak yang namanya keris-keris Gramet Kodian itu banyak sekali, dan itu pelanggannya banyak, yang beli banyak, dan dukun-dukun itu paranormal ya, bukan jelek, bukan. Itu menghidupkan ekonomi, itu tetap bagus, menghidupkan ekonomi ya, kelasnya tinggi dan pangsanya sendiri. Nah, perkara orang diberi duit mau ya terserah dia. Ya diberi duit mau ya terserah. Kalau diberi mau misalkan, ya terserah dia. Dia merasa puas, ini kerisku bagus. Isinya waktu dia pernah riset itu 5.000, minim 5.000 per bulan. Nah 5.000 itu mau dilarikan kemana? Kalau ke Rawabening ya Kebak, Pasar Turi Kebak gitu. Belum yang di di Malang juga seberapa terbatas sekali. Akhirnya terbatas dan akhirnya nanti melindungi orang gitu ya. Tapi ya harus kendalikan. Di Malaysia saya di pasar mana namanya? Market. Pakai market itu ya. Itu di Kuala Lumpur itu. Itu beras banyak. Tetapi mereka hebatnya di Kuala Lumpur dia menyediakan pernik-pernik perhiasan bikinan Malaysia. Perak-peraknya bagus-bagus. Meskipun kodian Malaysia itu bagus. Terus kayak pasangan yang keris Madura yang korden tadi lebih bagus gitu. Dan rangkanya dibikin lebih bagus. Bikin rangka Melayu. Lumayan. Gitu. Di salah satu Central Market. Ya, Central Market. Itu di Kuala Lumpur. Di Singapura juga. Di Singapura itu ada satu di Arab Street ya. Di Arab Street salah satu daerahnya orang Indonesia sekarang nginep di situ karena lebih murah daripada yang lain. Di Arab Street ada salah satu tempatnya Adni
lantai pertama itu isinya souvenir, yang lantai 2 itu koleksi. Saya pernah melihat dan tertarik sekali melihat keris-keris Melayu, keris Sumatera, bagus sekali. Ini keris Sumatera kenapa di sini gitu? Ternyata kalau menurut Adni itu memang Sumatera itu larinya ke situ. Orang-orang Sumatera pada menjualnya larinya ke Kuala ke Singapura. Itu keris Sumatera itu ada larinya ke Singapura. Kenapa orang kita sendiri nggak kenal keris Sumatera? Karena keris Sumatera itu lari ke Singapura. Ini salah kita sendiri. Itu yang terjadi. Nah, makanya kalau ada Madura, asal ada yang bisa mengendalikan gitu, gunakan di pasar mana, pasar sini atau pasar luar. Kalau pasar luar terhambat dengan monumen ordonansi di dalam negeri, tetapi untuk masuk Singapura sama Kuala Lumpur tidak mudah, karena yang namanya keris itu adalah two-edged weapon. Keris itu adalah digolongkan di dalam senjata dengan 2 sisi tajam. Itu sangat berbahaya, yang dalam kategori sangat berbahaya, senjata tajam yang sangat berbahaya. Jadi kalau masuk Singapura itu harus ada izin, kamu harus ada alasan, harus ada surat, komplit itu Singapura. Malaysia juga sekarang mulai sama seperti itu. Nah, keris-keris Madura ini sekarang sudah mulai merambah ke Singapura, Malaysia, dan entah bagaimana mereka bisa saja masuk ke Central Market, masuk ke tempatnya Adni itu galeri, Malay Gallery namanya, Malay Gallery di Arab Street. Jangan lupa itu nanti mampir di tempatnya Adni. Adni itu dia kolektor keris Sumatera yang ngerti keris Sumatera. Adni Al-Juni Sumatera. Nah itu kaitannya tadi dengan Madura. Dan Madura ini kalau menurut saya tidak pernah habis, selalu ada pembikin keris. Makanya lebih baik kalau ada yang mengendalikan dan mengarahkan, ngapain kita larang-larang atau ngapain kita omel-omel, tidak ada gunanya. Lebih baik diarahkan yang baik. Cara mengarahkan gimana? Bikin lomba keris. Nanti lomba keris, mereka kan bikin yang pasti yang nyeni ya. Wah, mereka bikinnya mudah sekali, bikin lebih mudah dari kita gitu. Nah, saya kira tetap positif. Cuman ada kelemahannya. Madura itu memiliki kelemahan bahwa mereka kan seperti industri ban berjalan ya. Jadi di mana tuh, di tempat di Lenteng, garap di Engkongtong. Nah, jadinya kita garap di garap doang, tapi yang tempat juga nampak doang. Bodoh amat lepas ke Engkongtong. Di Engkongtong ibu-ibu rumah tangga mau merendah semua, ya kan? Banyak. Apakah itu jeleknya? Bagus. Itu namanya juga kerajinan yang hidup, dan itu menghidupkan industri rakyat. Bagus. Kalau soal seninya ya harus ada pengendali. Kalau menurut saya salah satu yang positif juga itu adalah, saya kenal dengan orang Bali namanya itu Anak Agung. Dia itu adalah bangsawan di Gianyar yang kastanya itu tertinggi. Baik, ini yang perlu kita tiru ya. Mas Agung Basnawa itu melihat bahwa banyak pratime di Bali, banyak pusaka-pusaka yang ada di kuil-kuil pura-pura Bali itu dijual keluar dalam bungkusan kain, dijual semua. Wah, itu bagus yang dijual. Dan saya dapat pernah dapat satu itu, ini pratime ini kayak melihat itu. Tapi ya karena aku udah dapat di sini ya, tak pikir begitu aja. Nah, Agung Basnawa itu melakukan pergerakan memesan keris di Madura untuk bikin pratime di Bali. Memesan keris di Madura untuk pecalang-pecalang. Jadi itu pecalang-pecalang itu kalau di sini bukan yang apa itu brick orang ya kayak itu Mas. Pecalang di Bali diperlengkapi atau dikasih keris biar mereka senang keris, dibikinin keris yang bagus di Madura dengan duit sendiri. Itu habis banyak Mas Agung Basnawa itu. Terus pratime itu disediakan, bahkan dipakai upacara dengan upacara adat, dan
adat Bali kan tahu sendiri itu pasti akan serius sekali gitu. Betul-betul pusaka yang bikinan Madura yang baru itu menjadi praktino di pura-pura Bali. Kan berkembang sih bagi industri di Bali, di Madura. Nah, sekarang ada perkembangan baru lagi. Presidennya kan dibujuki sama menterinya. Kalau bikin souvenir, Pres, gua panen, Pres. Teman-temannya Pak Prodi SNKI dari SNKI ini kan ada majalah, wah itu setiap kali kan dapat order untuk dijadikan souvenir kenegaraan. Mulai mulatan seperti Pak Soeharto dulu seperti ini. Bagus. Yang bikin mana? Ya Madura, nggak ada lain. Madura, kalau yang lainnya mana mampu secepat itu. Karena mereka itu cepat sekali bikinnya dan harganya sangat murah. Itu ibaratnya kalau di dunia ya kayak RRC. Harganya murah dan cepat dapat. Itu di Madura. Bagus dan yang penting kudu dikendalikan dan diatur pemasarannya. Karena 5.000 per bulan, 5.000 bilang per bulan, nggak main-main itu. Itu kalau numpuk gimana ceritanya? Itu saya kira. Baik, Mas, sudah cukup. Ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ojek selaku moderator yang memberikan waktu dan tempat untuk bertanya. Antara waktu dan ilmu menafsir ulang metodologi Pamor sebagai penciptaan keris. Bagi kami yang di belakang tadi cukup padat dan panjang penjelasan Pak Jimmy. Tapi izinkan kami untuk mengarahkan diskusi ini ke opini yang lebih kompleks lagi, Pak. Ya. Jadi bagi kami pamor, terus penciptaan, terus keris itu sendiri hanya salah satu aspek yang ada di Indonesia. Bagi kami Indonesia itu tidak kurang narasi ya Pak, untuk mengarah ke geopolitik mungkin atau yang lainnya yang lebih luas gitu. Selain keris yang sudah dengan paparkan cukup padat dan panjang, mungkin ada lagaligo, terus ada wayang, ada tari, ada batik parang, terus ada motif putri nirong dan sebagainya. Lantas, mengapa Indonesia masih mengejawantahkan hal tersebut dengan ketidakjujuran? Nah, padahal Indonesia itu kaya Pak, tapi kenapa kok kita ambil salah satu contoh keris itu kok masih subjektif, terus terkesan bias, sulit diterima bahkan bagi kami kalangan akademis. Oke, katakanlah banyak jejak-jejak literasi, cuma itu kan butuh kajian lebih dalam lagi gitu. Dan sedangkan kita juga menunggu kehadiran Mas Haris, Pak Basuki, Pak Untadi yang sedang menempuh S3 beliau. Kita menunggu apa program-programnya. Nah, tanggapan jenengan seperti apa Pak menyikapi hal tersebut yang lahir lebih dulu daripada kami dan sudah melawan buana di mana saja? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Kalau saya hidup di zaman sekarang mungkin akan mencoba yang berbeda ya Mas. Kalau sekarang kan serba dimungkinkan, AI, terus untuk merancang dengan komputer itu bisa 3 dimensi, lalu segala macam info kita tinggal klik di tangan itu sudah infonya sudah muncul. Kalau dulu kan kita mau ke perpustakaan hari itu ruwetnya minta ampun. Saya mesti ke Radio Pustaka aja sampai ditolak-tolak gitu. Ya kan, ke isi Jogja untuk nyari itu ya di perpustakaan juga tidak mudah. Dan dulu itu serba susah. Buku itu betul-betul
kayak penuh perjuangan untuk mendapatkan. Kalau sekarang kan tinggal klik udah cukup komplit. Mau nyari dari manapun bisa-bisa yang saya terangkan ini masih sedikit lah. Nah, saya kira dengan adanya teknologi seperti ini, kalau saya ya harus bikin eksperimen baru ya. Misalkan menangguh dengan teknologi, Nah, ini pelajarannya nanti Mas Wasi Darmojo. Sekarang itu bisa dilihat yang namanya keris itu dari 3 dimensi. Kalau dulu menangguh itu hanya 1 dimensi begini, orang itu hanya menangguh keris, blegernya seperti ini, itu jeneng Majapahit. Blegernya seperti ini Mataram, seperti ini saya monyong, ini jenenge Segalung. Cuma segitu aja. Padahal yang namanya keris itu kan multidimensi, bukan multidimensi, 4 dimensi lah. Kita miringkan gini dari sini kelihatan sirah cecaknya beda. Sirah cecaknya lantai, sirah cecaknya ini. Ya dulu juga begitu, tapi kan lebih banyak digambar. Kalau ini kan harusnya tuh dengan teknologi bisa diputar-putar gitu, diputar dan kita lihat gitu, dicatat. Kalau misalkan keris-keris seperti PB itu kan lebih eksak lah, dibandingkan keris yang lain. Itu cukur semua, gendoknya berapa tebalnya, terus dari sini ke tengah ke pucuk itu gimana, semua dicatat, bahkan di berbagai titik dicatat. Terus nanti kan muncul di komputer dari data database-nya itu cukup komplit. Terus ini keris Majapahit dicatat pakai entah itu, aku nggak ngerti softwarenya apa, mungkin CAD kali ya, mungkin CAD bisa lihat 3 dimensi. Terus nanti udah cari keris lain, difoto, di scan, dimasukkan komputer, misalkan sama, nah ini sama, ini Majapahit itu, karena gendoknya segini, ininya ini proporsinya segini, itu akhirnya bisa menangguh dengan komputer. Penampilan fisiknya itu dilihat tidak hanya 1 titik, tapi bisa 5, 6, 7 sampai belasan titik. Jadi titik di sini itu begini, titik di sini begini, titik di sini begini. Akhirnya terkumpul data dia bisa menangguh dari sekian titik. Jadi begitu ini dia melihat yang TOS dulu, yang misalkan tangguh PB9 TOS gitu ya, itu dicatat sama dia. Begitu ketemu yang lain, PB9 lebih pasti gitu. Tapi harus titik per titik. Dia belum pakai komputer, namanya Masto Andrianto. Itu menurut saya termak dan rajin niteni dari titik ke titik. Terus saya tanya, berapa titik Mas? Oh, lebih, di sini aja 10 titik. Bayangin 10 titik di sor-soran gitu ya. Itu dititeni, di titik di senar kacangnya, di ininya, semua dititeni. Berarti kalau dia ketemu yang seperti ini, tinggal dibandingkan. Yang namanya ilmu kan juga komparasi. Komparasi ini yang penting sekali. Catatan detail mengenai barang yang asli. Jangan ijazah palsu, jangan, yang asli loh. Nah kalau ijazah palsu, kamu diteliti sampai ujung dunia tetap palsu. Ya, tapi kalau yang diteliti ijazah asli, ya jadi asli, gitu loh kurang lebih. Jadi cari tangguh yang asli. Tangguh yang asli nanti tinggal di TOS ya, namanya tangguh TOS, PB9 TOS yang dari dalam, misalkan dari kagungannya Kanjeng Agus gitu ya, Kanjeng Agus Mulyosuman gitu kan. Nanti di situ kan ada beberapa yang bagus tuh. Wah itu kalau diteliti betul dari yang TOS itu, salah satu yang TOS dari punyanya Kanjeng Agus misalkan, catat itu nanti jadi bandingan. Jangan sampai nanti ketemunya jasa palsu lagi, repot itu ada cari yang asli. Itu dari yang asli dicatat, baru nanti untuk bandingan. Komparasi itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk ilmu, pasti komparasi. Kalau tidak ada comparisonnya, percuma, ya harus ada. Apalagi kagungan panjenengan yang tangguh ini, Pak Wasi Darmojo, punya yang kita tunggu. itu komparasi Mas. Nah
itu Mas Tok itu sudah membuat buku tentang tangguh, tetapi tidak diterbitkan. Ya karena ada satu dan lain hal, karena perpecahan di antara tim itulah kurang lebih seperti itu. Tapi bagus tulisannya. Jadi kalau saya membaca punya Mas Tok yang catatannya tangguh tadi, saya langsung misalkan kan Mangkubumen. Bedanya Mangkubumen dan yang ada namanya Bawang Sebungkul tapi bukan Mangkubumen, gimana Mas? Itu ada catatannya. Oh ini ternyata empu PB, empu keraton tetapi empunya empu Mangkubumen, seperti itu kurang lebih. Empu Mangkubumen yang garap PB itu kelihatan, jadi PB yang semu Mangkubumen. Jadi sedikit, misalkan sedikit Bawang Sebungkulnya lebih gede sedikit. Tapi kalau jendol itu Mangkubumen. Terus apa bedanya Mangkubumen dengan Pakubono? Nah Pakubono itu kan keraton, itu order dari keraton. Kalau Mangkubumen itu kumpulan empu yang gegeduk-gegeduk empu di Mangkubumen.